teman-teman remaja dan pemuda. Shalom. Syukur pada Tuhan karena kasih-Nya kita boleh beribadah bersama di tempat kita masing-masing saat ini secara virtual. Bersama dengan kami GKI Bunda Sudi Batam, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami sehingga hati dan pikiran kami boleh tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Tidak lengkap rasanya jika kami tidak membawakan pantun khas dari tanah Melayu. Hari Sabtu pergi ke toko roti, tidak lupa membeli biskuit dan pai. Dengan 2 jari membentuk hati, mari kita beri salam damai, salam damai. Wah, pantun dari Gabe perlu dibalas nih teman-teman. Pergi ke pasar membeli rambutan. Jangan lupa membeli mangga. Mari kita angkat pujian hari Minggu, hari yang mulia. Teman-teman, selama seminggu kita beraktivitas, tentu kita tidak luput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Apakah itu kita lakukan secara sengaja atau tidak. Tapi tanpa sadar, banyak yang terluka akan perbuatan kita. Bukan hanya kepada sesama, tetapi kepada Tuhan juga. Dengan merendahkan diri, mari kita mengakui semua kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu membawa semua dosa dan kesalahan kami. Banyak Tuhan yang sudah kami lakukan secara sengaja atau tidak, sadar atau tidak, ternyata Tuhan, perbuatan kami ini sudah melukai banyak perasaan orang. Orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, mereka semua terluka Tuhan akan kesalahan kami. Tuhan, kami datang untuk memohon ampun, agar kiranya kami boleh belajar Tuhan, di saat kami mengevaluasi diri ini, bukan ego kami yang berada di atas, tetapi kasih setia Tuhan yang mengajarkan kami untuk boleh merendahkan diri, kami memohonnya kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh belajar dan mengubah semua kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-berkat yang daripadamu. Dengan penuh rendah hati kami memohon ampun. Inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengakui segala dosa di hadapan Tuhan, mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami, yang memanggil kami untuk berhimpun di hari Minggu yang mulia ini. Kami bersyukur untuk penyertaan tuntunan-Mu. Dan saat ini, bersama-sama kami menyiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah kami, arahkanlah hati dan pikiran kami kepada Engkau, dimanapun kami berada. Jangkaulah kami ya Tuhan, dan perdengarkanlah firman-Mu kepada masing-masing kami. Berbicara juga melalui hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur 91 ayat 3-6. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di sepanjang hidupnya. Hosiana. Selamat hari Minggu, saudara-saudariku, rekan-rekan remaja dan pemuda, dimanapun saudara berada. Pada hari Minggu ini, kita berjumpa secara daring. Dan ini menunjukkan bahwa dalam hidup kita, ada berbagai keterbatasan, ada kondisi tertentu yang membuat kita tidak dapat berjumpa secara fisik. Kita tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Namun pada saat yang sama, kita semua diberikan ruang dan kesempatan oleh Tuhan supaya kita dapat terhubung meskipun dalam jaringan. Nah, rekan-rekan remaja dan pemuda yang terkasih, pada hari Minggu ini tema ibadah kita Zoonotic Diseases, berlindung pada Tuhan. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwa di dalam keberadaan kita tidak hidup sendirian, tetapi kita hidup bersama satu dengan yang lain. Dan secara khusus kita juga hidup di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan, yang di dalamnya ada hewan, ada binatang, dan juga berbagai ciptaan Tuhan yang lain. Zoonotic diseases berarti penyakit zoonosis, yang berarti penyakit pada binatang yang dapat ditularkan kepada manusia. Rekan-rekan remaja dan pemuda yang terkasih, kalau mendengar bahwa melalui binatang, hewan yang seringkali dipelihara, kita semua dapat ditularkan sakit penyakit, tentu ini membuat kita mengalami kengerian tertentu. Dan sangat relevan tema ini, karena pada saat ini kita sedang berhadapan dengan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit atau virus yang ditularkan melalui kelelawar, dalam beberapa sumber mengatakan demikian. Namun sebelum COVID-19,
dalam bulan Januari kemarin dikatakan di India ada puluhan ribu unggas dimusnahkan gara-gara penyakit flu burung. Dan pada bulan November tahun 2020 kita juga mendengar berita dari Denmark ada 40 jutaan karpelai atau sejenis unggas, sejenis musang yang harus dimusnahkan karena mereka pun terjangkit COVID-19. Ada lagi berbagai penyakit yang lain yang harus dihadapi oleh manusia karena ditularkan oleh binatang atau hewan, misalnya Ebola yang ditularkan oleh monyet, rabies dari anjing, HIV dari gorila. Tentu, mendengarkan berbagai kondisi ini menyadarkan kita bahwa kita hidup di antara hewan, hidup di antara binatang yang liar. Dan itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Dengan adanya hewan, misalnya ayam, kita bisa mendapatkan makanan, daging, dan seterusnya. Tetapi kehadiran mereka bisa juga menularkan penyakit yang mematikan. Ribuan orang, jutaan orang telah menjadi korban flu burung, juga COVID, dan berbagai penyakit yang lain. Sungguh sangat mengerikan. Saya percaya hari ini rekan-rekan remaja pemuda dimanapun kita tidak dapat berjumpa seperti biasanya di gedung untuk beribadah bersama, di tempat khusus untuk beribadah bersama. Semua itu bagian dari penyakit yang disebut dengan zoonosis. Jika demikian, tentu hidup kita ini betapa rentannya. Karena itu, rekan-rekan terkasih, saat merenungkan semua kondisi ini, bisa jadi sebagian orang merasa terpisahkan dari komunitasnya. Remaja tidak dapat berkumpul bersama dengan teman-teman. Pemuda pun demikian. Semua persoalan kehidupan kita menjadi semakin besar karena tidak dapat berbagi satu dengan yang lain di dalam kedekatan. Betapa mengerikan hidup seperti ini. Tapi kita juga sadar bahwa Tuhan pun masih memberikan kepada kita ruang-ruang yang baik untuk dapat berjumpa di dalam keterbatasan apapun. Bisa jadi sebagian di antara kita saat ini merasa khawatir, merasa takut, merasa sendirian, atau mengalami berbagai pergumulan dan persoalan, baik karena pandemi COVID ataupun berbagai kondisi yang lain. Namun dengarlah firman Tuhan yang sudah dibacakan kepada kita. Pemazmur berkata kepada kita, sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burun, dari penyakit sampar yang busuk. Rekan-rekan yang terkasih, di dalam kesulitan kita, di dalam berbagai persoalan yang harus kita hadapi, pemazmur berseru kepada kita bahwa Dia, Allah, mampu melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Jerat penangkap burung berarti kondisi di mana kita ada di dalam situasi terjebak, situasi di mana kita tidak berdaya dan kita hanya bersiap-siap untuk menjadi hancur atau menjadi apapun yang diinginkan oleh mereka yang menjerat dan hendak menangkap kita seperti burung yang terjerat. Demikian juga pemazmur berseru bahwa Tuhan mampu melepaskan kita dari penyakit sampar yang busuk. Demikian juga sesungguhnya, jika hari ini kita berada dalam suatu kondisi di mana kita seakan terpenjara atau dibatasi oleh persoalan COVID-19, dalam bahasa pemazmur, kita juga mampu dilepaskan oleh Tuhan. Pemazmur melanjutkan dengan
tampaknya ia akan menudungi engkau. Itu berarti Tuhan mau melindungi kita. Tuhan pun mengawasi langkah kita dan Dia tidak mau kita menjadi orang-orang yang menderita, yang dimusnahkan, atau menjadi orang-orang yang tidak punya harapan hidup karena berbagai kondisi. Namun, pemazmur juga berkata kepada kita, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Maka ini panggilan bagi setiap kita. Tuhan mampu melepaskan kita, Tuhan mampu menudungi kita, tapi kita dipanggil untuk berlindung kepada Tuhan. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan mau menuntun kita dalam setiap keadaan persoalan hidup kita. Tetapi kita dipanggil untuk tidak mengabaikan Tuhan. Kita dipanggil untuk merenungkan kesetiaan Tuhan dan mau berlindung kepada Tuhan. Dan jika kita sungguh mau melakukan itu, pemazmur berkata kepada kita, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ketika malam hari seringkali banyak pencuri dan perampok, banyak orang melakukan hal-hal jahat, karena seakan-akan tidak ada pengawasan, tidak ada orang yang tahu karena mereka tidur. Pemazmur mengatakan Tuhan melindungi kita, kita tidak perlu takut. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Pada siang hari, orang saling membenci, menyakiti satu dengan yang lain dalam perkataan perilaku hidup mereka. Pemazmur juga mengatakan kepada kita, jangan takut dengan itu. Termasuk juga penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan seperti pandemi COVID yang kita sadari betapa kecil tidak kelihatan tapi bisa menghancurkan hidup kita. Jangan takut dengan itu, kata pemazmur. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu siang, yang pada siang hari ketika orang beraktivitas yang satu menularkannya kepada yang lain. Tapi pemazmur juga mengatakan kamu tidak perlu takut. Rekan-rekan, remaja dan pemuda, apakah rekan-rekan mengalami situasi ini? Merasakan panggilan pemazmur ini menjadi sebuah kebahagiaan, kegembiraan, jaminan dan pertolongan Tuhan dalam situasi hidup kita? Saya ajak kita merenungkan dalam sebuah kisah seperti ini. Saat saya masih kecil, saya rajin untuk beribadah, rajin sekolah minggu. Ketika saya remaja, mulai SMA, saya banyak terlibat dalam berbagai kegiatan gerejawi. Aktif dalam kepengurusan remaja. Tapi seringkali saya merasa dalam hidup ini tidak ada hal-hal yang benar-benar membuat saya merasa bahagia. Karena itu ketika saya mulai kuliah menjadi mahasiswa, banyak hal saya doakan kepada Tuhan. Saya memohon kepada Tuhan karena saya sudah aktif, sudah melayani Tuhan dalam waktu-waktu sebelumnya. Tetapi sayangnya dalam banyak pergumulan kehidupan, Tuhan seakan-akan tidak menjawab berbagai doa itu. Karena itu pada titik tertentu, saya mulai kecewa dan saya memilih jalan saya sendiri. Ketika saya kuliah, saya punya banyak pacar. Itu cara saya untuk membuat diri bahagia. Dan karena banyak pacar, bukannya semakin indah baik hidup saya, malah saya merasa semakin hampa menjalani hidup. Karena itu di akhir saya kuliah, saya berjumpa dengan seorang perempuan yang membuat saya begitu mencintai dia. Karena itu setelah selesai kuliah, saya bekerja, kami menikah. Setelah menikah ternyata hidup itu tampaknya indah untuk sejenak. Tapi beberapa waktu kemudian, istri saya adalah
seseorang yang penuh dengan kecemburuan, kecurigaan. Saya menjadi begitu sangat menderita. Di satu sisi saya mencintai dia, tapi di sisi yang lain saya tidak mampu menerima perlakuannya kepada saya. Di dalam berbagai keributan, kemudian saya mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tampaknya saya akan menjadi orang yang gagal. Dan saya sama sekali tidak bahagia. Karena itu saya mencoba terus berdoa, memohon, memaksa Tuhan supaya Dia mau mendengarkan saya. Tetapi semakin lama keributan antara saya dan istri saya semakin besar. Hingga sampai pada titik tertentu saya berkata, sudah kita berpisah saja. Tapi kemudian saya merasa saya hidup sebagai orang yang tidak lagi berharga. Karena itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu menjalani hidup seperti ini. Saya mohon Tuhan menolong saya. Saya tahu tentu Tuhan tidak menghendaki perceraian, tetapi setidak-tidaknya, kalau hal ini menjadi pilihan yang baik, kiranya Tuhan sendirilah yang menentukannya. Namun pada saat itu, saya belajar untuk berserah kepada Tuhan. Mulai hari ini, saya tidak perlu lagi marah, saya tidak lagi perlu bertengkar. Jika harus berpisah, biarlah berpisah. Betapapun saya mencintai istri saya, tapi saya harus rela untuk berpisah karena kehidupan seperti ini membuat saya dan dia sama-sama tidak bahagia. Sekarang, saya memohon pertolongan Tuhan. Rekan-rekan remaja dan pemuda yang terkasih, kisah itu adalah kisah seorang bapak yang saya kisahkan dengan menempatkan diri saya sebagai pelakunya. Namun bapak itu, setelah dia berbicara seperti itu, dia mulai berdoa tulus, apapun yang dia miliki suatu waktu bisa Tuhan ambil, apapun bisa terjadi. Dan kemudian dia berkata kepada istrinya, saya berharap kita tidak berpisah. Karena sesuai kehendak Tuhan kita harus bersama. Tapi saya juga tidak bisa menjalani hidup seperti ini. Hanya saya mau berubah. Saya sudah memohon pada Tuhan untuk menolong. Dan saya akan berjuang untuk itu. Tapi saya terbuka untuk apapun yang terjadi. Perlahan-lahan, rekan-rekan remaja dan pemuda, istrinya melihat ada ketulusan, ada cinta, dan ada penghargaan yang jujur dari suaminya. Dan kemudian relasi mereka mulai pulih. Dan bapak ini kemudian mengatakan, sekarang saya mengerti. Bahkan saat saya berdoa dengan yakin, menuntut Tuhan, menganggap bahwa saya layak untuk mendapatkan pertolongan, ternyata semua semakin runyam. Tapi sekarang, setiap saya berdoa untuk persoalan apapun, saya mengalami betapa Tuhan berkarya dengan luar biasa. Dan sekarang saya mengalami kebahagiaan yang begitu indah bersama istri saya, bersama keluarga saya. Apa artinya itu? Tentu, bagi sang bapak ini, dan dia mengisahkan seandainya kedekatan saya ini dengan Tuhan terjadi sejak remaja dan pemuda, relasi tulus seperti ini, betapa indah dan bahagianya hidup saya. Rekan-rekan, sesungguhnya ini juga pengalaman pemazmur. Ketika dia mengatakan kepada kita, dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dia sedang mengisahkan tentang pengalamannya, relasi dia dan Tuhan, pengakuan dia akan kekuasaan, dan betapa Tuhan yang berperan di dalam hidupnya, membuat dia mengalami indahnya kehidupan. Dan pemazmur yang mengalami relasi yang indah dengan Tuhan ini,
Dia juga sedang bersaksi kepada kita, mengungkapkan imannya siapa Tuhan, memanggil setiap orang yang mau juga percaya untuk bernaung dan berlindung kepada Tuhan. Dan pemazmur juga mengingatkan kita, jangan takut pada apapun. Karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita tempatkan di hadapan Tuhan sebagai anugerah dan mensyukuri itu, Tuhan menjamin seluruh hidup kita dan apapun kenyataan yang kita hadapi, kita tidak sendirian. Nah, dalam tema ibadah Zoonotic Diseases, berlindung pada Tuhan, rekan remaja dan pemuda yang terkasih, sadarlah, kita ini hidup di dunia ini, ada berbagai penyakit, ancaman, kesulitan yang sesungguhnya kita tahu, kita kenali, dan kita perlu bersikap atas itu. Dan hal yang harus kita sadari adalah, berbagai penyakit itu ada di sekitar kita, tidak bisa disangkali. Bukan hanya dialami oleh orang bukan Kristen, orang Kristen atau tidak mengalami kondisi yang sama. Maka ingat juga, jika kita semua menghadapi persoalan yang sama, maka kita bisa menghadapi bersama-sama dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan segala yang juga Tuhan anugerahkan kepada setiap manusia. Maka seperti kita saat ini menghadapi pandemi COVID, semua orang menghadapinya. Maka kita jika diminta untuk memakai masker, menjaga jarak, kita semua pun harus melakukannya. Orang yang melakukan perintah Tuhan dengan baik, dan orang yang menghargai sesamanya, menghargai hikmat dan pengetahuan, sebagai anak-anak Tuhan, jika kita lakukan itu juga menjadi teladan dari orang beriman. Jadi jangan juga menolak situasi dan kenyataan yang ada. Hadapi. Namun ingat, saat kita menghadapi semua itu, seperti yang diserukan oleh pemazmur dan sebagai orang beriman, kita tidak sendirian. Tuhan bersama dengan kita. Di dalam situasi yang sulit, di dalam kondisi apapun, demikianlah memang Tuhan menempatkan kita supaya kita bermakna dan berdampak. Karena itu jangan takut, jangan khawatir berlebihan. Mohonlah pertolongan Tuhan dan belajarlah mengikuti kehendak dan firman Tuhan. Jangan jauhkan diri dari komunitas yang menolong kita untuk dikuatkan di dalam iman. Karena berbagai situasi yang terjadi di sekeliling dan di sekitar kita, itu juga menjadi bagian yang diperkenankan Tuhan, supaya kita yang percaya kepada Tuhan dapat juga menguatkan dan menolong orang lain. Maka muliakanlah Tuhan di setiap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang ketiga, saudaraku, rekan remaja dan pemuda, Tuhan mampu menolong kita. Tapi ingat, jangan kita mendahului karya Tuhan. Tuhan mampu menolong kita, tapi Tuhan mau kita menempatkan diri sebagai seseorang yang mau melayani Tuhan, yang mau dibentuk, dididik, dan diproses oleh Tuhan. Terkadang memang Tuhan membuat perbedaan dalam hidup kita. Tetapi sadarilah setiap langkah kita, putuskanlah di dalam Tuhan. Jangan karena kita merasa sebagai orang beriman, kemudian kita juga sok-sok menempatkan diri. Kalau pemazmur mengatakan, jangan takut, penyakit sampar dan sebagainya Tuhan akan melepaskan engkau, itu betul. Tapi pemazmur berseru kepada orang yang sungguh juga percaya dan memahami jalan Tuhan. Memang betul, di Alkitab ada berbagai kondisi yang khusus. Misalnya seperti Daniel, dibuang ke dalam gua singa, dia tidak apa-apa. Tetapi ingat, rekan-rekan, remaja dan pemuda,
Daniel punya panggilan khusus. Dia tidak melakukan semua itu tanpa dalam perlindungan Tuhan, tanpa iman yang kokoh. Maka mari jalani hidup kita dengan memohon pertolongan Tuhan sesuai hikmat dan pengetahuan yang dianugerahkan kepada kita. Pada saat yang sama, jangan gentar dan takut pada apapun juga, dan berjalanlah apapun yang Tuhan kehendaki. Tuhan sendirilah yang akan menolong kita melakukannya. Yang paling penting dalam hidup kita, berjalanlah dalam perlindungan Tuhan. Lakukan dengan baik apa yang bisa kita lakukan. Dan segala sesuatu yang selanjutnya, biarlah kita membuktikan seruan pemazmur, juga sama seperti kisah seorang bapak tadi. Semoga itu juga menjadi kesaksian kita, pengalaman iman di dalam Tuhan, kesaksian iman kita pada orang lain, dan keyakinan kita untuk menghadapi segala tantangan kehidupan ini di dalam kasih Tuhan. Tuhan melindungi kita. Amin. Rekan-rekan pemuda dan remaja, bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, sebagai anak-anak-Mu, kami percaya Engkau selalu melindungi kami dengan kasih. Pada saat yang sama Engkau juga mau mendidik dan membentuk hidup kami untuk berkenan kepadamu. Jika hari ini kami belajar dari kesaksian pemazmur, betapa indah ia mengungkapkan pengenalan dan pengakuannya akan Engkau. Kami juga mau ya Tuhan, untuk mengalami dengan sungguh penyertaan dan bimbingan-Mu. Maka dimanapun kami saat ini, ajarlah kami untuk setia kepada Tuhan dan belajar untuk senantiasa menolak keinginan diri kami, hal-hal duniawi yang mampu menghambat pertumbuhan iman kami. Jika kami menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan, baik itu dalam relasi kami satu dengan yang lain, juga di dalam studi kami, juga di dalam cita-cita masa depan kami. Biarlah kami senantiasa memandang pada Tuhan yang menolong kami memahami apa kehendak Tuhan dalam berbagai pergumulan dan persoalan ini. Dan bimbinglah kami untuk di dalam setiap kegiatan, setiap pekerjaan, studi kami senantiasa memuliakan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memastikan kehidupan kami dalam tantangan dan situasi apapun
Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami juga sungguh mengenal Sang Penguasa yang menyertai kami. Juga keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, bersama dengan seluruh komunitas, seluruh orang-orang percaya gereja, dapat senantiasa hadir sebagai orang-orang yang keberadaannya menjadi berkat, menjadi terang, yang menolong dunia ini untuk dapat melihat kehendak Tuhan, dan melalui kami juga Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, seluruh orang di sekitar kami. Jika pada masa ini setiap kami menghadapi pandemi COVID-19 dan juga berbagai persoalan, baik itu bencana, banjir, dan berbagai ancaman kenyataan dunia yang lain. Kiranya Tuhan juga menolong agar seluruh umat manusia dapat bersama-sama menguatkan satu dengan yang lain, bekerja sama satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain dalam bantuan para pemimpin yang telah Tuhan percaya. Dan seluruh orang yang berusaha untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tuhan memberkati yang berusaha untuk kebaikan bersama. Dan mereka yang senantiasa menyimpang dari jalan Tuhan, anugerahkan juga kepada mereka pertobatan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam berbagai keterbatasan kami, dalam doa bersama kami saat ini, kiranya Tuhan yang mengenal kami, Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi hidup kami, Tuhan juga yang menolong kami untuk menyadari hal apa yang harus kami kerjakan, dan kiranya Tuhan memberkati tempat di mana Tuhan hadirkan kami, di bumi ini, di dunia ini, di bangsa ini, di negara ini, di kota ini. Dan senantiasa kini dan seterusnya kehidupan kami menjadi lebih baik, karena Tuhan mau terus memberkati, dan Tuhan juga mau untuk memberikan kepada kami pemulihan kehidupan. Kami akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kini saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, baik melalui persembahan hidup maupun karya yang diberi Tuhan dengan meyakini firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 13 ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Persembahan dapat teman-teman berikan secara langsung atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Teman-teman, pemuda dan remaja, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau sebagai Allah yang hidup, sehingga kami boleh bersyukur untuk setiap kehidupan kami yang merupakan berkat dari Engkau. Kami juga bersyukur untuk berkat kesehatan, sukacita, pekerjaan, juga orang tua kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami membawa persembahan kami hari ini, semoga Tuhan menerima, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Juga Tuhan, ajar kami
untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan menyempurnakan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, hidup kita baik yang lalu, sekarang maupun yang akan datang, tidak ada manusia yang bisa menjaminnya. Tapi satu yang pasti dan harus kita yakini sebagai orang percaya, yaitu Tuhan kita sudah menjanjikan perlindungannya bagi kita. Mari nyatakan janji perlindungan Tuhan dengan sikap dan perbuatan kita, dengan hikmat dari Tuhan dan menjadikannya sebagai dasar hidup kita. Sebab Tuhan adalah gembala baik yang menjadi teman dan juru selamat bagi kita. Gembala baik bersuling nan merdu. Rekan remaja dan pemuda yang terkasih, saatnya kita melanjutkan hidup kita. Berjalanlah dalam iman dan berlindunglah pada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan pemuda, GKI Bunda Sudi mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Didikilah ya Allah dan kenallah hatiku, pujilah dan kenalilah segenap pikiranku. Jadilah jika ada jalan-jalanku
selagi ku bakal anak, waktuku ada di tempat tersembunyi, dan semua hari-hariku pun tertulis di kitab-Mu sebelum